Ini dia iPhone 6s Plus, versi pembaharuan dari model tahun lalu yaitu iPhone 6 Plus. Saat ini sudah tersedia di Tokopedia dengan harga sekitar 15 jutaan untuk versi 64 GB. iPhone 6 Plus, katanya Apple sih... Ini bedanya di mana ya, Mister? Kok kayak sama aja? Ya, karena untuk desain sih seperti biasa. Untuk seri S, bawa desain yang nggak jauh beda alias persis dibandingkan dengan pendahulunya. Bentuknya membulat di bagian sisi dan materialnya full aluminium dengan plastik dikit buat nyisipin antena. Kalau urusan mewah sih, ya mewah banget sob. Logo ini sih sepertinya yang bikin berasa mahal. Walau layarnya 5,5 inch, tapi berasa lebih panjang daripada smartphone kebanyakan. Karena Apple harus memberikan tempat untuk fingerprint sensor di bagian bawahnya. Kalau jidat yang panjangnya sih saya nggak nemuin alasan kenapa harus panjang ya. Mungkin biar simetris kali ya sob ya. Di bagian samping kanannya ada tombol power dan lock, kiri ada volume rocker plus switch buat mode silent. Ini sebenarnya fitur keren. Anehnya nggak smartphone ini sangat mahal jika dibandingkan dengan smartphone Android kebanyakan. Mari kita intip spesifikasinya. Menggunakan prosesor buatan Apple sendiri yaitu A9 chip, dual core dengan clock speed 1,84 GHz dan GPU Power VR GT 7600 ditambah RAM 2 GB plus kamera 12 MP, kamera depan 5 MP, kedengarannya kayak yaelah bro. Tapi ini pun udah naik ya sob dari versi sebelumnya yang pakai prosesor dengan clock speed yang lebih rendah dan RAM yang segiga dan kamera 8 MP. Untuk baterai sayangnya justru lebih kecil daripada pendahulunya. iPhone 6s Plus ini membawa kapasitas baterai 2750 mAh saja. Ya kalah dong sama HP yang harganya sepersepuluhnya. Tapi emang salah banget sih sob kalau ngomongin spesifikasi sama produk Apple. Dual core-nya aja punya hasil benchmark yang luar biasa tinggi. Ini karena Apple iPhone 6s Plus punya core yang lebih baik dibandingkan dengan smartphone Android. Jadi kemampuan sehari-harinya tuh super ngebut dan frame per second animasi yang halus banget. Apalagi gaming, angkat tangan nih sob. Nggak ada secuil pun frame skip di smartphone ini. Triknya adalah GPU PowerVR GT 7600 itu sebenarnya adalah GPU yang hexa-core. Jadi mau lempar game apa aja dijamin lancar. Ditambah sekarang RAM-nya udah 2 GB dan bekerja tanpa kendala di smartphone ini. Animasi multitaskingnya juga enak banget dilihat. Menggunakan layar 5,5 inch Full HD kayaknya gimana gitu rasa hati ini. Walau layar masih terlihat crispy dan enak, tapi tentu bukan layar terbaik yang bisa sobat temukan di pasaran. Namun memang ada alasan kenapa layar ini masih sangat layak untuk nempel di smartphone ini. Selain memberikan kualitas gambar yang sangat baik, ada fitur yang sangat inovatif dari Apple yaitu 3D Touch. Kalau biasanya kita pegang smartphone hanya bisa swipe ke atas, kiri, kanan, bawah. Kini menekan layar yang lebih keras menjadi suatu fitur yang ternyata sangat intuitif. Fiturnya lebih mirip ke klik kanan pada komputer ya sob. Jadi bisa memberikan akses lebih cepat ke suatu fitur di dalam aplikasi. Nggak hanya itu, bisa juga dipakai buat ngintip email, link website, dan sebagainya. Ngintip loh, jadi nggak beneran masuk ke aplikasinya. Jadi kalau mau masuk ke link tersebut juga bisa dengan neken lebih keras. Mungkin masih belum banyak yang bisa dilakukan ya sama fitur ini untuk saat ini. Tapi nanti ketika developer mampu memaksimalkan fitur ini tentunya akan semakin seru. Dan mungkin akan menjadi fitur wajib yang ada di semua smartphone. Nice one Apple! Fingerprint sensornya atau yang biasa disebut Touch ID bekerja sangat cepat. Sehingga shortcut ke kamera tuh kayak nggak guna gitu ada di lock screen. Kalau mau pakai buat download musik dan aplikasi. Tapi tentu ini adalah suatu kelebihan menggunakan smartphone ini ya sob. Menggunakan iOS 9 ngasih pengalaman yang kurang lebih sama iPhone 4 sampai 5 tahun yang lalu. Masih penuh dengan icon yang bisa dipindah-pindah. Tapi tenang aja, bisa ganti wallpaper kok sob. Ya kayaknya untuk personalisasi itu aja deh. Nah, ngomongin kamera iPhone 6s Plus berarti kita ngomongin salah satu kamera terbaik yang ada di industri smartphone. Selain shutter speed yang kenceng, ngasih hasil kamera yang bagus pula. Terlebih saat ini resolusinya naik jadi 12 MP, sehingga detail gambarnya dapet banget. Dynamic range-nya juga luas, apalagi kalau aktifin HDR. Mantap! Kualitas low light-nya juga bagus, tapi kemarin udah lihat ya sob, ada yang lebih. Mungkin bukan yang terbaik, tapi jelas salah satu yang terbaik di industri ini. Video juga sama, mampu menghasilkan video yang sangat baik, mampu mencapai resolusi 4K di 30 frame per second atau 1080p atau Full HD di 60 frame per second. Hasilnya kalau cukup cahaya penuh dengan detail dan saturasi warna yang cenderung pas, sehingga pendekatannya lebih ke warna yang natural. Adanya optical image stabilization juga bisa ngasih video yang sangat smooth.
Kalau indoor juga masih kelihatan baik. Pas low light masih bisa dibilang oke. Apalagi fitur slow-mo-nya. Bisa ngasih gambar 120 frame per second di Full HD dan 240 frame per second di 720p HD. Satu lagi, iPhone 6s dan 6s Plus ini nyaris waterproof. Nyaris ya. Ini juga hasil laporan dari iFixit yang nemuin bahwa adanya material waterproof. Kalau dari Apple-nya sih nggak bilang waterproof loh. Tapi intinya, seneng sih kalau tahu Apple meningkatkan ketahanan smartphone-nya dari air. Jadi bisa bikin video-video kayak gini deh. Beberapa sobat ada yang mengeluh, nggak fast charging nih, HP mahal tapi nggak fast charging. Emang sih, mungkin kalau ada fast chargingnya lebih ke kinian kali ya. Tapi pas dipakai nggak perlu-perlu amat ke fast chargingnya ini sob. Karena baterainya punya kapasitas yang nggak gede-gede amat. Jadi ya nggak terlalu berasa ngecasnya. Wah, kapasitas baterainya nggak gede nih. Kuat seharian nggak? Buat pengguna biasa mungkin bisa tahan sampai 2 hari sob. Dengan pemakaian berat ala saya aja, sampai malam tuh masih sisa 20%. Mungkin kalau diterjemahin ke screen on time-nya Android, mungkin sekitar 8 jam screen on time lah ya sob ya. Standby time-nya juga lama banget, jadi kalau ditinggal tidur, kelupaan ngecas, paling turun sekitar 5% atau 10%-an doang. Mantap banget lah baterainya. Nggak enak kalau nge-review iPhone tapi belum ngomongin Siri. Yang saya rasakan sama si Siri ini adalah mungkin dia memang cukup membantu buat sobat yang bahasa Inggrisnya bagus dan berada di bumi. Tapi buat sobat yang punya dialek Indonesia mungkin akan kesulitan. Terus si Siri masa nggak tahu Bekasi? Nyebelin. It's 37 degrees with haze. How about by turning on location services? Or you can just tell me where to check. Kesimpulannya adalah, ini tuh iPhone. Mungkin untuk beberapa poin ya ada ya smartphone lain yang bisa ngasih nilai lebih. Tapi kalau ngomongin paket lengkap, mudah digunakan, dan menaikkan strata sosial sobat di depan orang banyak, mungkin hanya smartphone ini yang bisa melakukan semua hal tersebut. Mudah digunakan, ekosistemnya lengkap, fitur komplit, dan lain-lain. Jadi sangat mudah merekomendasikan smartphone ini untuk sobat yang memiliki budget tinggi. Yang budgetnya terbatas kayak saya pun masih bisa membeli smartphone ini loh, karena ada begitu banyak program kartu kredit dan cicilan yang mendukung sobat untuk memiliki iPhone. Bahkan sekarang di toko online aja udah bisa pakai kartu kredit. Tapi tetap, saya menyarankan sobat untuk membeli smartphone sesuai dengan kebutuhan. Jikalau sobat menginginkan smartphone terbaik yang bisa segalanya, iPhone 6s Plus adalah salah satunya.